Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Inka mematung di depan cermin. Berkali-kali ia menghela napas karena kacamata yang dikenakan tidak bisa menyembunyikan matanya yang bengkak. Mau pakai kacamata hitam, terlalu berlebihan. Orang-orang akan mengira ia berniat ke pantai, bukan kuliah. Ini bukan salah drama Korea. Semalam, kedatangan tamu membuatnya kembali mengenang masa lalu. Dan sialnya, Inka ada kuliah pagi. Pak Harto itu, entah kenapa sangat suka jam kuliah pagi. Dibandingkan dosennya yang lain, Pak Harto satu-satunya yang masih senang masuk pagi. Iya, Inka tahu, menerima materi belajar memang lebih baiknya di jam-jam ketika otak masih segar-segarnya. Tetapi, paginya Pak Harto itu berlebihan. Jam 7, mana bisa segar dan berkonsentrasi dengan kelopak mata berat seperti ini. Baiklah, Inka pasrah. Kalaupun ada yang bertanya, Inka bisa berkilah. Kali ini ia akan menyalahkan drama Korea. Inka keluar dari kamar, melangkah cepat menuju dapur. Bukannya melihat Hera seperti biasa, Inka justru bertemu Pak Endi. Dosennya itu tengah duduk tenang di meja makan. Inka sempat menghentikan langkahnya, kemudian berpikir cepat. Melanjutkan niatnya untuk minum atau putar balik dan langsung berangkat. Inka sudah memutar tubuhnya ke belakang ketika sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Kenapa ia harus menghindar? Benar juga. Inka tidak punya alasan ataupun salah pada Pak Endi. Inka menghela napas sembari melangkah menghampiri meja makan. Pagi, Pak. Pak Endi membalas sapaan Inka dengan satu anggukan. Ketika tangannya menuang air ke dalam gelas, Inka sempat melirik Pak Endi yang duduk dengan wajah datar. Baru kali ini Inka melihat ekspresi dingin Pak Endi. Kalau di kosan, muka Pak Endi selalu ramah dan bersahabat. Sepertinya moodnya tidak baik. Hera mana, Pak? Tanya Inka basa-basi. Lagi mandi. Tadi teman kamu berangkat duluan. Inka mengangguk sambil menandaskan air di dalam gelasnya. Wulan memang senang meninggalkan Inka. Biasanya mereka lebih sering pulang bersama. Urusan berangkat ke kampus, mereka berdua tidak saling menunggu. Baru saja Inka meletakkan gelasnya di atas meja, helaan napas kasar terdengar. Pak Endi berdiri dan berjalan menghampirinya. Pak Endi yang berjarak sejengkal di hadapannya membuat Inka harus mendongak. Jujur, Inka tidak mengerti arti tatapan Pak Endi. Aksi saling tatap tidak berlangsung lama karena Pak Endi menarik pergelangan tangan Inka. Menggiringnya duduk di salah satu kursi. Dan tanpa kata Pak Endi melenggang ke arah kulkas lalu mengeluarkan 2 buah sendok dari dalam freezer. Pak Endi lalu duduk menyerong di samping Inka. Pakai ini. Inka mengangkat kedua alisnya. Ini buat apa, Pak? Tanya Inka namun tetap meraih kedua sendok yang terbilang cukup dingin. Inka yang masih bingung harus apa dengan 2 sendok di tangannya semakin bingung dan terkejut ketika 2 tangannya terbungkus tangan besar. Siapa lagi pemiliknya kalau bukan Pak Endi? Buat mata kamu, balas Pak Endi lalu menutup kedua mata Inka dengan sendok. Inka terperanjat diikuti ringisan. Ih dingin, Pak. Inka berniat mendorong sendok dari matanya namun tangan Pak Endi menahannya. Mata kamu bengkak banget, tahan sebentar.
Inka yang tidak bisa melihat apa-apa akhirnya pasrah. Sekaligus membiarkan tangan Pak Endi tetap menggenggam tangannya. Berapa lama, Pak? Saya soalnya ada kelas. Ini mata saya juga enggak apa-apa kok, Pak. Petik 2. Enggak apa-apa gimana? Iya, Pak. Saya nangis gara-gara drama Korea, Pak. Kalau tidak salah dengar, telinga Inka jelas-jelas menangkap dengkusan Pak Endi. Pak, saya serius ada kelas. Sekarang, Pak Harto enggak bisa masuk. Beliau lagi ada seminar. Pak Endi tahu dari mana? Teman saya bilang masuk kok, Pak. Inka mendengar Pak Endi menghela napas. 30 menit lagi saya yang masuk gantiin Pak Harto. Beliau sendiri tadi yang menghubungi saya. Inka diam belum sepenuhnya percaya. Si Bima kenapa belum dapat kabar? Nanti saya tunjukin WhatsApp-nya, kata Pak Endi seakan mengerti. Kali ini Inka mengangkat ujung bibirnya percaya. Cowok yang tadi malam kesini, siapa? Tanya Pak Endi setelah hening beberapa saat. Cowok, tadi malam Pak Endi kesini. Inka berusaha mendorong sendok di matanya namun lagi-lagi Pak Endi tahan. Iya, Bapak lihat, tanya Inka ragu. Tolong jawab tidak. Inka akan malu jika dosennya ini menyaksikan drama antara dirinya dan Tirta semalam. Saya lihat cowok itu, sempat lihat kamu nangis juga. Inka mendesah malu. Anggap aja Bapak enggak lihat. Ketika Inka tidak ingin menatap Pak Endi, tangan Pak Endi justru menggiring sendok di tangannya turun. Pacar kamu. Kedua mata Inka terbelalak. Kenapa dosennya ini harus menanyakan pertanyaan semacam itu? Inka menarik tangannya lalu meletakkan sendok di atas meja. Saya berangkat duluan, Pak. Kita berangkat sama-sama. Pak Endi menahan lengan Inka. Pandangan Inka turun perlahan, menatap tangan Pak Endi. Maksud saya, kita bertiga. Hera sebentar lagi turun, kata Pak Endi lagi. Enggak usah, Pak, makasih, balas Inka menarik tangannya dan segera berlalu. Meski 30 menit lagi Inka kembali bertemu Pak Endi. Setidaknya untuk sekarang, Inka harus menjauh. Beb, lo ngerasa enggak sih? Pak Endi tuh selalu lihat ke arah gue. Inka mengurungkan niatnya memasukkan sebiji bakso ke dalam mulutnya. Mata lo ada beleknya kali. Atau mungkin Pak Endi naksir gue. Untuk kedua kalinya, sendok yang sudah berada di ujung bibirnya terhenti mendengar pernyataan Wulan. Gue duduk di samping lo, Lan. Bisa aja kan dia ngelihat gue? Atau orang di belakang lo? Enggak, Beb. Yang duduk di belakang gue tuh Yuda. Dan tatapan Pak Endi tuh kayak lihat cewek yang dia suka. Masa iya Pak Endi naksir Yuda? Wulan bergidik ngeri. Inka mengedikkan bahu berusaha tak peduli. Siapa tahu aja Pak Endi belok. Wulan menamparkan lengan Inka cukup keras. Sembarangan lo Beb. Kalau orang dengar gimana? Bisik Wulan yang hanya dibalas cengiran oleh Inka. Ngomong-ngomong, cowok yang semalam siapa Beb? Teman. Oh, kirain lo udah taken. Goda Wulan sembari mencolek lengan Inka. Belum sempat menyanggah Wulan, sebuah teriakan lebih dulu mengalihkan perhatian Inka dan Wulan. Kak Inka, loh, Hera, seru Inka mengernyit melihat Hera yang masih terengah-engah. Nih minum dulu, makasih, Kak. Hera langsung menghabiskan es jeruk dalam sekali teguk. Kamu tahu dari mana kita makan di sini? Tanya Inka. Dari Kak Wulan. Hera menggeleng cepat, tapi itu enggak penting, Kak.
Aku mau nanya serius. Kak Inka punya pacar? Cowok semalam pacar kakak. Jadiannya kapan, Kak? Kok aku enggak tahu? Inka mengerjap 2 kali, bingung mendengar rentetan pertanyaan Hera. Dek, nanyanya satu-satu, selawulan yang duduk di depan Inka. Kenapa semua orang penasaran dengan Tirta? Dimulai dari Pak Endi, Wulan dan sekarang Hera. Apa sebegitu anehnya, kah seorang Inka kedatangan tamu laki-laki? Oke, aku nanya satu-satu. Kak Inka punya pacar? Enggak punya. Bagaimana punya pacar? Gebetan saja tidak ada. Cowok semalam siapa? Teman. Serius cuma teman, Kak? Iya, bukan gebetan. Bukan Hera. Dek, kamu lagi ada tugas wawancara? Tanya Wulan membuat Inka ikut mengangguk. Hera bertingkah aneh. Enggak ada. Aku pamit Kak, masih ada kuliah. Sampai ketemu di kosan. Dah. Pamit Hera. Sama seperti tadi, Hera tidak berjalan santai tapi berlari. Inka dan Wulan sampai geleng-geleng kepala. Itu anak ternyata aneh. Untung Pak Endi enggak gitu. Inka menahan senyumnya. Justru Pak Endi lebih aneh dari Hera. Ih, Pak Endi ganteng banget di foto ini. Kepala Inka secara otomatis menoleh ketika mendengar nama Pak Endi keluar dari mulut Siva. Padahal otaknya sedang fokus mengerjakan tugas kelompok bagiannya. Inka menggeleng pelan, berharap bayangan Pak Endi enyah dari kepalanya. Inka menempatkan ke-10 jarinya di atas keyboard dan mencoba kembali memusatkan perhatian ke layar laptop. Untung Instagramnya enggak di private, timpal Naila tidak kalah semangat. Gagal. Inka menoleh lagi. Kedua sahabat itu menatap ponsel yang dipegang Naila dengan mata berbinar. Tapi, followingnya dikit banget. Naila mengangguk lalu berpindah duduk di sofa. Bagai anak ayam mengekori induknya, Siva ikut duduk menempel pada Naila. Ngomong-ngomong soal Pak Endi, mungkin sudah hampir 2 minggu Inka tidak pernah melihatnya. Di kampus maupun di kos, Hera selalu berangkat sendiri jika ada kuliah pagi. Inka juga tidak ada niat menanyakan keberadaan Pak Endi, meski penasaran. Inka rasa tidak punya hak untuk itu. Pak Endi siapa sih? Perasaan mereka berdua menyebut nama itu mulu. Inka mengalihkan pandangan ke depan, menatap Ahmad yang duduk bersila di seberang meja. Lo enggak tahu Pak Endi? Tanya Naila dengan kening mengernyit dalam. Seakan tak percaya dengan apa baru saja ia dengar. Jujur, Inka juga kaget. Ahmad tidak mengingat nama dosennya sendiri. Parah banget lo, seru Siva setengah teriak. Ahmad memutar bola matanya malas lalu beralih menatap Inka. Menunggu jawaban. Inka menghela napas sebelum menjawab, Pak Endi itu dosen yang biasa gantiin Pak Harto. Mulut Ahmad setengah terbuka. Oh, yang itu, gantengan juga gue. Enak aja, ujar Siva tak terima. Kalian itu beda tingkatan. Ahmad menjentikkan jarinya. Iya, gue di atas. Pak Endi di bawah. Iya, kan. Ih nyeselin banget nih orang. Balas Siva sinis. Lo terlalu percaya diri, Matt, kata Naila tenang. Tapi, agak nyelekit. Udah. Akhirnya Inka turun tangan. Lelah mendengar mereka. Perdebatan mereka bisa terus berlanjut kalau tidak ada yang melerai. Matt, bagian lo udah beres belum? Ahmad mengacungkan ibu jarinya ke udara. Udah Bu Bos. Nay. Inka melirik Naila yang sibuk menggulir layar ponselnya. Dikit lagi.
Nanti gue lanjutin kalau kalian udah pada balik, jawab Naila tanpa mengalihkan pandangan. Inka mengangguk. Ia percaya Naila tidak akan meninggalkan tugasnya. Selama ini, Naila termasuk mahasiswa yang dikenal di kalangan dosen. Selain karena ayahnya dosen, Naila juga termasuk mahasiswa yang cerdas dan aktif. Walaupun tidak begitu dekat dengan Siva dan Naila, Inka bersyukur karena tidak harus terjebak dengan teman kelompok yang hanya mengharapkan dirinya. Masih ada Ahmad sebenarnya, tapi keberadaan Siva dan Naila sudah sangat cukup untuk memaksa Ahmad ikut andil dalam mengerjakan tugas. Kalau gue udah selesai, sahut Siva dengan senyum mengembang. Inka balas tersenyum, menutup laptop lalu meregangkan tubuhnya. 5 menit lagi jam 10 malam, itu artinya hampir 3 jam lamanya Inka duduk. Nay, coba lo follow. Siapa tahu di fallback. Sementara memutar-mutar lehernya, Inka sesekali melirik Naila dan Siva. Naila menggeleng malu. Iya kalau dia kenal. Kalau enggak, dicoba dulu dong, Nay. Inka, lo pulang naik apa? Pertanyaan Ahmad berhasil mengalihkan perhatian Inka. Ojol kayaknya. Bareng gue aja. Bahaya, udah malam. Boleh. Kalau enggak ngerepotin. Enggak lah, oke. Ahmad mengangguk. Bentar, gue ke WC dulu. Sembari menunggu Ahmad, Inka merogoh tas ranselnya, mencari ponsel yang sejak sore ia abaikan. Inka sengaja agar tidak terganggu. Sebelum ke rumah Naila, Inka juga sudah mengabari Wulan akan pulang terlambat. Kening Inka berkerut dalam mendapati 5 panggilan tak terjawab, 22 pesan dari 3 orang berbeda dan 1 panggilan video. Ketika Inka mengusap layar ponselnya ke atas, muncullah siapa saja pelaku yang menerornya. Wulan ada di posisi pertama yang mengirim 18 pesan, 4 panggilan suara dan panggilan video. Beb Wulan, Beb, masih lama. Pak Endi ke kosan nih bawa martabak. Wulan pun mengirim foto. Foto 3 bungkus martabak di atas meja makan dan foto kedua memperlihatkan Wulan, Hera, dan Pak Endi yang tersenyum ke arah kamera. Beb, kok enggak dibalas? Sibuk banget kayaknya. Dan seterusnya yang Inka lewatkan. Kali ini Inka beralih membuka 2 pesan dari Hera. Masih baru, 15 menit yang lalu. Herani, Kak Inka, kenapa belum pulang? Udah malam loh, Kak. Inka, ini baru mau pulang. Dan yang terakhir, pesan dari Pak Endi. Ternyata Pak Endi pula yang mencoba menghubunginya sekali. Pak Endi, kamu di mana? Mau saya jemput, Dek. Jantung Inka memompa cepat sampai-sampai kepalanya pening. Inka bahkan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Lidahnya keluh dan kedua jempolnya kaku. Inka harus membalas apa? Ini benar Pak Endi yang kirim. Pak Endi salah kirim. Atau jangan-jangan Wulan atau Hera yang bajak. Tidak lama pesan baru masuk dari Hera. Tanpa membalas pesan Pak Endi, Inka membuka pesan Hera. Hera, sarelok kakak. Tanpa pikir panjang, Inka mengirim lokasinya. Inka, buat apa? Hera, oke, Kak. Masku lagi jalan ke situ, jemput Kak Inka hehi. Hah, teriak Inka tanpa sadar. Kenapa lo? Bikin kaget aja, tanya Siva. Enggak apa-apa. Sorry. Tidak lama Ahmad muncul. Laki-laki itu mengenakan jaket denimnya lalu menyampirkan tas ranselnya. Sementara Inka masih mematung di tempat.
Inka, ayo. Inka menelan salivanya susah payah. Lo duluan aja, Matt. Yaelah. Enggak apa-apa. Lagian rumah kita juga searah. Sekali lagi Inka menggeleng. Ada yang jemput. Serius lo? Iya. Ya udah gue duluan. Siva, naik. Pamit. Ahmad dibalas anggukan singkat dari keduanya. Inka mengembuskan napas lega ketika berhasil masuk ke mobil Pak Endi tanpa ada yang melihat. Ahmad sudah pulang duluan. Sementara Siva dan Naila, Inka meminta agar mereka tidak perlu mengantarnya ke depan. Inka tidak bisa membayangkan kalau sampai Naila dan Siva tahu dosen idola mereka datang jauh-jauh untuk menjemput seorang Inka. Tidak masuk akal. Kamu kenapa? Enggak kenapa-kenapa, Pak, jawab Inka dengan senyum lemah. Pak Endi hanya mengangguk kemudian menjalankan mobilnya. Hening. Inka sibuk mengatur degup jantung sementara Pak Endi. Inka tidak tahu, ia tidak berani menoleh. Inka membasahi bibirnya yang mendadak kering. Ia harus membuka pembicaraan. Kalau tidak, suasana di antara mereka akan terus canggung. Perjalanan yang mereka tempuh juga tidak sebentar. Pak, maaf jadi ngerepotin. Inka melirik sekilas. Padahal tadi saya ada yang anter kok, Pak. Lanjut Inka hati-hati. Siapa? Cowok yang waktu itu bikin kamu nangis? Tanya Pak Endi menoleh sekilas. Inka menggeleng cepat. Kenapa jadi Tirta? Teman sekelompok saya, Pak. Rumah kita kebetulan searah. Pak Endi menghela napas lalu memutar setir dengan satu tangan. Tatapan Inka terpaku. Kenapa hal kecil seperti itu bisa jadi keren jika Pak Endi yang lakukan? Tadi Hera yang nyuruh saya. Lagian kalau sama teman kamu, naik motor, kena angin malam, enggak bagus. Saya juga merasa tidak direpotkan. Ternyata dugaan Inka benar. Pesan dari Pak Endi bukan murni darinya. Itu mungkin dari Hera. Inka menghela napas lalu membuang pandangan keluar jendela. Tiba-tiba saja, dadanya terasa ngilu. Ada yang mengganggu sampai Inka tidak bisa tidur malam ini. Segala posisi telah Inka coba namun matanya belum juga terpejam. Pak Endi terus berkeliaran tanpa istirahat di kepalanya sejak tadi. Mulai dari pesannya, Pak Endi yang menjemputnya, Pak Endi yang seakan peduli namun nyatanya tidak. Inka tidak suka dengan reaksi jantungnya yang berdebar hanya karena tatapan dan perhatian Pak Endi. Inka takut jika perhatian yang selama ini ia dapatkan, semata hanya karena Inka adalah teman kos adiknya. Atau ada alasan lain. Tapi apa? Inka menggeleng keras lalu meraba kasur samping kepalanya. Inka menyalakan ponselnya, mengunduh aplikasi Instagram kemudian membuka akun yang sudah hampir setahun ia abaikan. Inka tidak memedulikan 50 lebih permintaan mengikuti di akunnya. Ada hal lain yang membuat Inka penasaran. Jempolnya mengetik nama Hendry di pencarian, tidak disangka Hendry Pradijaya berada di posisi teratas. Nama Naila Putri Ahmadi terlihat sudah mengikuti akun Instagram Pak Endi, selain itu ada juga Siva dan Wulan. Oke, Wulan. Cepat juga dia. Akun Instagram Pak Endi hanya berisi 7 foto. Inka membukanya satu persatu. 2 foto bersama Hera, 1 foto yang diambil dari jarak jauh saat Pak Endi sedang jogging dan 3 foto yang hanya memperlihatkan punggung Pak Endi. Kelihatan misterius. Selain Hera, Pak Endi tidak banyak menunjukkan kehidupan pribadinya.
Pekerjaannya sebagai dosen pun tidak akan ada yang tahu jika hanya melihat isi Instagramnya. Inka menghela napas panjang dan berniat menyudahi tindakan stalking pada dosennya. Namun matanya tidak bisa beralih dari story terbaru Pak Endi. Lingkaran merah di foto profilnya seakan memanggil-manggil untuk diketuk. Dan jujur, Inka juga penasaran. Baiklah. Inka menyerah. Ia tidak suka dilanda rasa penasaran. Ketika story-nya muncul, wajah Hera yang sedang menikmati martabak memenuhi layar ponsel Inka. Ujung bibir Inka terangkat samar. Pak Endi benar-benar menyayangi Hera. Inka yakin, Pak Endi juga pasti memperlakukan pacar atau istrinya kelak dengan sangat baik. Inka iri melihat hubungan penuh kasih sayang antara Pak Endi dan Hera. Subuh tadi, Wulan menerima kabar bahwa mamanya sakit. Sebagai anak tunggal dan memang dekat dengan kedua orang tuanya. Tanpa pikir panjang, Wulan mengemas barang yang ia perlukan, berniat menjenguk mamanya. Inka kurang tahu, Mama Wulan sakit apa. Ia tidak akan bertanya sekarang. Nanti, setelah keadaan membaik dan Wulan kembali. Hati-hati, Kak. Hera dan Wulan saling berpelukan. Beb, Wulan berpindah memeluk Inka lama. Kalau nyokap lo udah baikan, kabarin gue, kata Inka mengelus punggung Wulan. Mencoba menyalurkan kekuatan tak kasat mata. Iya, Beb. Wulan mengurai pelukannya, mendekati Hera dan kembali memeluknya. Dek, jangan tinggalin Inka sendirian. Dia takut nginap sendiri di kosan, bisik Wulan pada Hera namun Inka masih bisa mendengarnya dengan jelas. Inka menarik lengan Wulan agar menjauh Hera. Udah sana. Wulan dan Hera bertukar tatap kemudian terkekeh geli bersamaan. Ya udah, gue berangkat sekarang. Kasihan Kang ojeknya dah nunggu dari tadi. Wulan mengangkat ransel yang sebelumnya ia taruh di atas kursi teras. Dah, Wulan melambaikan tangan sebelum naik ke atas motor. Inka dan Hera membalas lambaian tangan Wulan hingga motor menghilang dari pandangan mereka. Selain berdoa atas kesembuhan Mama Wulan, tak lupa, Inka juga berdoa agar hari ini Hera tidak menginap di rumah Pak Endi. Benar kata Wulan, Inka takut tidur sendiri di kosan. Kak Inka, Inka menoleh ragu. Perasaannya tidak enak. Hera memainkan ujung bajunya sambil menunduk. Itu Kak, apa? Hera menggaruk pelipisnya. Aku udah janji malam ini nginap di rumah Mas Endi. Pas sekali. Sekarang Inka harus kemana? Kalau saja Tante Maya tidak keluar kota, sudah pasti Inka mendarat di sana. Oh, gitu. Ya, enggak apa-apa, kata Inka sesantai mungkin. Tapi kata Kak Wulan, kakak takut tinggal sendiri. Takut sih, tapi mau gimana lagi? Inka mengedikkan bahu. Tiba-tiba Hera menatapku berbinar. Seakan ada ide cemerlang yang melintas di kepalanya. Atau gini aja, Kak. Kakak ikut aku nginap di rumah Mas Endi. Itu bukan ide cemerlang. Mata Inka terbelalak. Hah, enggak apa-apa, Kak. Inka menggeleng cepat sambil mengibaskan kedua tangannya di udara. Jangan, aku enggak masalah tinggal sendiri. Ikut aja, Kak. Aku yakin Mas Endi pasti ngerti. Tanpa aba-aba, Hera melesat masuk. Inka yang kalah cepat tidak berhasil mencegah Hera. Aku telepon Mas Endi dulu, teriak Hera lalu berlari ke lantai 2. Hera, kebetulan yang sangat tidak Inka harapkan. Malam ini Inka terpaksa membuka pintu dan bertatap muka langsung dengan Pak Endi.
Hal pertama yang Inka lihat adalah senyum mengembang di wajah Pak Endi. Jangan lupa rambutnya yang agak berantakan, membuat Inka sulit berkedip. Ditambah kaos hitam polos dan celana jeans yang Pak Endi kenakan. Laki-laki di hadapannya ini membuat Inka sejenak lupa bahwa Pak Endi dosennya, bukan teman sebaya. Hera mana? Hah? Inka mengerjap 2 kali sebelum akhirnya sadar sepenuhnya. Itu, Pak, lagi di kamar mandi. Inka bergeser, memberi ruang agar Pak Endi bisa masuk. Pak Endi mengangguk sembari melangkah masuk. Kamu enggak bawa apa-apa. Kemudian duduk di kursi ruang tamu. Inka duduk di kursi panjang di samping Pak Endi. Saya enggak ikut, Pak. Kamu mau tinggal sendiri? Inka mengangguk mantap. Iya, Pak. Kamu yakin? Sekali lagi, Inka mengangguk. Atau kamu mau menginap di rumah tante kamu? Enggak apa-apa, saya sekalian antar kamu. Bohong atau jujur? Kalau Pak Endi mengantarnya ke sana, Inka pasti ketahuan. Tapi, kalau jujur, Inka takut Pak Endi kekeh mengajaknya ikut. Enggak usah, Pak. Enggak apa-apa. Saya enggak masalah. Bukan gitu, Pak. Terus, tante saya enggak ada di rumahnya. Pak Endi mengangguk pelan. Apa itu artinya Pak Endi mengerti Inka tidak mau ikut? Kalau begitu, kamu ikut sama saya dan Hera. Kamu bisa tidur di kamarnya Hera. Saya enggak akan ganggu kalian. Mulai dari Hera hingga Pak Endi, Inka rasanya lelah menerima bujukan mereka yang tidak ada habisnya. Enggak usah, Pak. Pak Endi menatap Inka lurus-lurus. Kamu yakin? Inka mengangguk. Iya, Pak. Enggak apa-apa kok, Pak. Daerah sini aman. Kamu itu perempuan. Kalau ada apa-apa, kamu mau minta tolong sama siapa? Tanya Pak Endi dengan tatapan tidak bersahabat. Apa Pak Endi memberinya kuis tebak-tebakan? Inka memutar bola mata berusaha mencari jawaban masuk akal. Jawaban ini pula yang menentukan Pak Endi kekeh mengajaknya atau tidak. Telepon polisi. Telepon saya. Enggak ada yang bisa secepat kilat langsung ada di sini nolong kamu, lanjut Pak Endi. Saya bisa teriak, Pak. Kening Pak Endi mengernyit dengan tatapan mata tajam. Tunggu, apa jawabannya salah? Suara saya lumayan keras Pak, cuma enggak pernah saya kelak. Kejadiannya begitu cepat sampai Inka tidak sadar punggungnya menempel di sandaran kursi. Mata Inka hampir melompat keluar merasakan embusan napas yang menerpa wajahnya. Kedua tangan Pak Endi berada di sisi kiri dan kanan tubuhnya, mengurung Inka. Gerakan sekecil apapun, Inka tidak berani. Tubuhnya lumpuh dalam kungkungan Pak Endi. Belum lagi tatapan Pak Endi yang begitu tajam, membuat Inka tidak bersuara sama sekali. Di tengah pikiran Inka yang berkecamuk, Pak Endi semakin mengikis jarak di antara mereka. Inka mendorong tubuhnya kuat-kuat ke belakang, berharap sofa ini segera menelan tubuhnya. Yang bisa Inka lakukan sekarang hanya memejamkan kedua mata. Kenapa kamu enggak teriak? Bisikan itu terdengar di telinganya. Seketika itu juga Inka membuka mata, Pak Endi tak lagi mengurungnya. Pak Endi berdiri di hadapannya dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Inka melempar tatapan tidak suka. Maksud Bapak apa barusan? Tanya Inka terbata. Tatapan Pak Endi tidak setajam tadi. Justru lembut, seperti biasa. Kamu bilang, kalau kamu dalam bahaya kamu bisa teriak. Mana buktinya? Inka membuang pandangannya, pipinya terasa panas mendengar jawaban Pak Endi.
Inka malu sekaligus berusaha menormalkan degup jantungnya. Kalau kamu takut menginap di rumah karena saya laki-laki, saya bisa jamin tidak akan macam-macam sama kamu. Inka belum berani mengangkat kepalanya. Sekarang kamu ambil barang-barang yang kamu butuhin. Kalau kamu masih keberatan, besok pagi-pagi saya bisa antar kamu balik ke sini lagi. Loh, Mas, kapan nyampenya? Untunglah Hera muncul di waktu yang tepat. Inka melirik Pak Endi sekilas lalu beranjak dari duduknya. Tanpa sepatah kata pun, Inka melangkah cepat menuju kamar. Sebentar saja, Inka ingin bersembunyi dari Pak Endi. Kak Inka kenapa? Inka menghela napas sambil menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Seharusnya pertanyaan itu Hera ajukan untuk kakaknya. Inka juga ingin tahu seperti apa jawaban Pak Endi. Lapar. Inka paling benci keadaan di mana matanya sudah mengantuk namun perutnya meronta-ronta minta diisi. Tapi, ini salahnya juga karena melewatkan jam makan malam. Inka menoleh ke samping. Hera sudah tertidur pulas, mungkin sedang menjelajah jauh di alam mimpi. Kalau saja ini di kosan, Inka tidak mungkin berpikir panjang untuk ke dapur dan memasakkan mie instan. Masalahnya, ini rumah Pak Endi, dosennya. Inka tidak tahu apakah Pak Endi menyetok mie instan di dapur atau bahan apa saja yang bisa ia makan. Inka menimbang-nimbang untuk terakhir kalinya. Ini pertama kalinya menginap di rumah orang lain, tentu Inka merasa sungkan. Apalagi ini Pak Endi, ada kemungkinan kegiatannya di dapur bisa membangunkan Pak Endi. Inka akhirnya menyerah. Masa bodoh, rasa laparnya lebih mendominasi. Dengan langkah pelan, Inka keluar dari kamar menuju dapur. Lampu ia nyalakan kemudian mulai membuka satu persatu lemari bagian atas. Berharap ada satu mie instan yang terselip di sana. Dan ketemu. Inka tersenyum penuh kemenangan dan segera memasak air. Mie instan memang penyelamat umat kelaparan tengah malam. Mau saya orderin makanan? Inka berbalik cepat. Astaga. Lalu bernapas lega sembari mengelus dada ketika melihat Pak Endi duduk santai di meja makan. Astaga, Pak, sejak kapan Bapak duduk di situ? Tanya Inka. Pak Endi justru tersenyum. Baru aja. Maaf saya jadi ngagetin kamu. Iya deh Pak, dimaafin. Oh iya, saya minta satu ya, Pak. Kata Inka mengangkat sebungkus mie di tangannya. Kamu mau makan semua juga enggak masalah. Satu cukup kok, Pak, sahut Inka mulai sibuk memasak mie. Salah kamu juga, tadi diajak makan malah enggak mau. Inka memonyongkan bibir tanpa menengok ke belakang. Tadi enggak lapar, Pak, kilahnya. Bapak kenapa belum tidur? Ada kerjaan sedikit. Terus tiba-tiba dengar suara dari dapur, jadi saya keluar. Inka menengok sekilas. Saya ganggu ya, Pak? Pak Endi menggeleng sembari tersenyum tipis. Enggak sama sekali. Kemudian hening. Inka hampir selesai memasak ketika titah Pak Endi terdengar. Inka, bisa minta tolong? Masakin juga buat saya. Inka menengok, memastikan. Bapak lapar juga. Pak Endi menggeleng. Biar kamu ada teman makan. Beberapa detik setelah itu, Inka diam mematung. Oh, iya, Pak, jawab Inka linglung. Pak Endi selalu berhasil membuatnya bertanya-tanya. Sesuai permintaan, Inka mulai memasak satu lagi mie instan dalam keadaan diam. Pak Endi tidak lagi membuka obrolan sampai 2 mangkuk tersaji di atas meja.
Inka lebih dulu menyantap mie di hadapannya dengan lahap, tanpa memedulikan Pak Endi yang entah kenapa belum menyentuh mie-nya. Ngomong-ngomong, HP kamu mana? Inka mengangkat kepala dan sempat melihat mangkuk Pak Endi yang belum disentuh. Di kamar. Kenapa, Pak? Kamu jarang buka Instagram. Inka menelan mie di dalam mulutnya dan menatap Pak Endi dengan alis terangkat. Membiarkan Pak Endi melanjutkan. Saya follow kamu kemarin tapi belum dikonfirmasi, lanjut Pak Endi tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun. Hah, untung saja ia tidak sampai tersedak. Lagi pula atas dasar apa Pak Endi mengikuti Instagramnya? Nanti sebelum tidur kamu konfirmasi. Bapak tahu Instagram saya dari mana? Pertanyaan ini meluncur begitu saja dari mulut Inka. Loh, Pak Endi sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Kamu kan lihat story saya kemarin. Mampus, ketahuan. Ini bukan kamarnya. Saat Inka memutar kepalanya ke samping, Hera masih tertidur. Benar, kemarin ia menginap di sini, di rumah Pak Endi. Dan semalam sebelum tidur, Inka kelaparan sampai akhirnya nekat ke dapur. Lalu Pak Endi datang, makan bersama, dan terjadilah hal memalukan. Inka kembali memejamkan mata merutuki kebodohannya. Seharusnya Inka belajar untuk tidak selalu penasaran akan sesuatu. Sekarang apa? Keluar dari kamar saja tidak berani. Inka sangat takut jika tanpa sengaja berpapasan dengan Pak Endi. Tiba-tiba saja sebuah ide terlintas di benak Inka. Bagaimana jika ia pulang ke kos tanpa membangunkan Hera atau pamit ke Pak Endi? Ini masih pukul 6 pagi. Besar kemungkinan Pak Endi belum bangun. Terlebih semalam, mereka tidur di atas jam 1. Setelah mengumpulkan keberanian, Inka mengintip keluar kamar. Aman. Sepertinya Pak Endi belum bangun. Kalau nanti Hera menanyakan keberadaannya, Inka bisa beralasan ada sesuatu yang mendesak sampai ia harus kembali ke kosan pagi-pagi. Iya, benar. Kamu ngapain? Pak Endi lagi. Inka bingung kenapa Pak Endi selalu datang di waktu yang tidak tepat. Inka menengok di balik punggung dan memasang senyum terbaiknya. Namun, yang membuat Inka tidak segera masuk dan menutup kembali pintu kamar adalah penampilan Pak Endi. Jaket hitam berbahan parasut, celana pendek dan sepatu olahraga. Pak Endi terlihat seperti model pakaian olahraga yang sering Wulan perlihatkan pada Inka. Sulit mengalihkan pandangan dari makhluk ciptaan Tuhan yang satu ini. Pak Endi melepas AirPods di telinganya. Mau jogging bareng. Jogging bersama dosen. Sesuatu yang tidak pernah Inka bayangkan sebelumnya. Dan tidak akan pernah terjadi. Inka menggeleng cepat. Enggak, Pak. Lalu masuk dan membanting pintu. Allahu Akbar. Hera yang tadinya tertidur langsung terduduk di tengah-tengah tempat tidur. Inka meringis lalu menempelkan tangannya di depan dada, merasakan detak jantungnya. Cepat sekali. Aksi menghindar Inka bertahan hingga beberapa hari. Berawal dari hari itu, di mana Inka terus beralasan agar bisa pulang sendiri, tanpa perlu diantar Pak Endi. Kemudian 2 hari setelahnya, Inka sengaja mengurung diri di kamar ketika Pak Endi datang ke kos menjemput Hera. Hal yang sama Inka lakukan di kampus. Sebelum benar-benar berpapasan, Inka akan putar balik jika melihat Pak Endi dari arah jauh. Semua usaha Inka berhasil selama hampir seminggu. Sampai akhirnya, pintu kos diketuk tanpa ada yang menyahut di luar sana.
Inka yang memang sedang sendiri di kosan, menghentikan kegiatannya di dapur. Ia cukup sibuk karena sebentar lagi Hera dan Wulan pulang untuk makan siang. "Bentar!" teriak Inka sambil melepas celemek. Dengan langkah cepat, Inka menuju ruang tamu dan membuka pintu. Betapa terkejutnya Inka mendapati mantan yang beberapa minggu lalu pernah bertamu. "Tirta," gumam Inka. Laki-laki itu tersenyum manis. "Hai, kamu ngapain kesini lagi?" tanya Inka hati-hati. Ia tidak ingin terbawa emosi seperti waktu itu. Inka juga tidak berniat mengusir, ia benar-benar hanya bertanya. Tirta mengusap tengkuknya dengan senyum yang belum pudar. "Mau ketemu kamu." Inka menghela napas. "Ya udah, kamu duduk dulu. Aku ambilin minum." "Emang, kamu tahu aku mau minum apa? Air putih, kan?" Tirta tersenyum lagi. "Kamu masih ingat ternyata." Tentu saja Inka ingat Tirta tidak bisa minum sesuatu yang manis apalagi minuman kemasan. Tirta satu-satunya mantan selama Inka hidup. Pacar pertama dan segala hal banyak Inka habiskan bersam. "Tunggu." Inka menyipitkan mata ketika sebuah mobil yang tidak asing masuk ke pekarangan. Mobil itu berhenti dan tidak lama, seorang laki-laki keluar dari mobil itu. Inka menatapnya dengan mulut setengah terbuka. "Benar, kan, Pak Endi?" Bersambung.